Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala dzikral mauti minal hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul bariyat wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidus sadat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad afdalil makhluqat wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyat. Amma ba'd. Kami mengakhiri kitab ini Ihya Ulumuddin, tamat artinya, dengan bab tentang keluasan rahmat Allah Ta'ala atas jalan tafaul dengan yang demikian itu. Jalan tafaul artinya kitab ini diakhiri dengan membicarakan keluasan rahmat Allah. Tafaulnya apa? Artinya tafaulnya itu mudahan akhir hidup kita juga disudahi dengan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu ngarannya adalah tafaul. Tafaul ini sesuatu yang baik yang dikerjakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, selalu bertafaul. Adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyukai tafaul. Tafaul itu berharap baik dengan sesuatu yang baik. Ada orang ngaran usur, itu bahasa kitanya sulit. Siapa ngaran Nabi? Sulit. Wah, Nabi ganti dengan sahal, mudah, supaya mudah segala urusan. Itu ngarannya adalah tafaul. Jadi dengan ngaran ini mudah-mudahan orang ini urusannya menjadi segala mudah. Mau ngaran sudah sulit berdahulu, jadi urusan bisa sulit semuaan kainanya. Nah, itu tafaul. Ini kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali yang menyusun mengarang kitab ini. Sidin tutup kitab Ihya Ulumuddin dengan membicarakan keluasan rahmat Allah dengan tafaul agar hidup kita diakhiri juga dengan keluasan rahmat Allah. Itu tafaul tadi ngarannya. Nah, macam Nabi kita dinamai oleh Nini Sidin Muhammad. Muhammad itu kan artinya apa? Orang yang sangat dipuji. Nah, kenapa aja orang-orang Quraisy maka dengarani Muhammad? Maka nenek moyang kada dengaran Muhammad. Kan Nabi kita ini sampai ke Adam kada dengaran Muhammad. Abdullah, Abdul Muttalib. Jadi kada dengaran Muhammad ke atas, kenapa dengarani Muhammad nih? Nah, lalu jar Abdul Muttalib mengatakan ini Muhammad adalah kita berharap dari nama yang baik ini agar dia menjadi orang yang dipuji, disanjung di seluruh alam ini. Nah, itu tafaul ngarannya, mensesuai dengan nama Muhammad ini, artinya berharap mudah-mudahan ini orang dipuji. Mengarani usaha, misal mengarani toko dagangan maju, nah mudahan artinya maju, tafaul juga ngarannya. Atau ini dagangan usaha ngarannya toko untung, nah mudahan untung terus jangan rugi, itu tafaul juga ngarannya. Dan itu disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi samuan ngaran apa anak Nabi siapa namanya Fatimah. Fatimah itu artinya orang yang putus daripada api neraka. Putus daripada api neraka. Ya, semoga ini Fatimah diputuskan Allah, jangan dihubungkan dengan api neraka. Nah, Fatimah. Lalu anaknya ada Hasan, Husain. Kan artinya adalah baik. Tafaul gitu supaya anak ini jadi baik sesuai dengan ngarannya Hasan Husain itu. Nah, Nabi kita menyukai tafaul ini. Dan tidak ada bagi kami dari amal perbuatan yang kami mengharapkan dengannya akan pengampunan, maka kami mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan jalan tafaul. Dan kami mengharapkan agar dia mengakhiri akhir kami dengan kebaikan di dunia dan akhirat.
Sebagaimana kami akhiri kitab ini dengan menyebutkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Nah, kalau orang itu menyekutukan Allah, mati kada akan diampuni Tuhan dosanya, walaupun dia dulunya ahli ibadah, walaupun dulunya takwa. Begitu akhir hayatnya dia musyrik, nah maka Allah kada akan mengampuninya. Artinya apa? Orang ini bakal kekal selama-lamanya di dalam neraka. Dan dia Allah mengampuni segala dosa yang selain syirik. Nah, kalau dosa selain syirik, dosa apa aja asal jangan syirik, diampuni oleh Allah bagi orang yang dia kehendaki. Karena semua orang juga bagi orang yang dia kehendaki. Siapa yang dia kehendaki ini ialah orang-orang yang tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tobat kepada Allah berarti orang yang dikehendaki Allah diampuni dosanya. Allah mengampuni seluruh dosa selain syirik bagi orang yang dia kehendaki. Siapa yang dikehendaki Allah ialah orang-orang yang diberinya taufik hidayah untuk bertobat kepadanya. Jadi bila kita ini timbul ada hati maksud hendak tobat kepada Allah, lalu kita tobat, berarti kita masuk orang yang dikehendaki untuk diampuni segala dosa-dosa tadi. Surat An-Nisa. Nah, kita masuk daripada keluasan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Artinya, katakanlah wahai Rasul, wahai hamba-hambaku yang melampau batas terhadap diri mereka sendiri, yang melampau batas terhadap diri mereka sendiri, seperti kada sembahyang, kada puasa, hanya melampau batas atas dirinya sendiri. Dia berbuat dosa dengan dirinya sendiri, kada melibatkan orang lain, kada menganiaya orang lain. Dosanya hanya seorangan aja. Membuka aurat umpamanya, membuka aurat, dosanya ini kada sembahyang, kada puasa, kada naik haji. Nah, katakan kepada mereka itu, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, jadi artinya dosa-dosa kita ini selama hanya urusannya lawan Allah nyaman. Kita ini berisi dosa, cuma dosa kita ini lawan Allah aja, itu nyaman urusannya. Minta ampun kapanpun bisa. Makin kita minta ampun, Tuhan makin suka. Coba kalau kita berdosa manusia, menunggu saat yang tepat apabila nyaman kena minta halal lawan inya nih, kada kawa sembarang waktu. Tah malam dikatok misalnya sarik kurang, Tuhan makin suka, makin tah malam kita minta ampun. Kalau ke manusia kita ada berbuat zalim, nak minta ampun lawan inya, dia lihat waktunya apabila nang bagus nih, nang tepat suasana nang bagus, nak minta ridha, minta halal, pernah berbuat salah lawan inya, kan ngalih nih tuh. Dan kita minta ampun belum tentu juga diampuninya, belum tentu dihalalkannya. Jadi dosa ini selama dengan Allah aja itu mudah, nyaman. Kalau dengan manusia, nah itu sudah sulit dan sempit jadinya, sempit dan sulit. Dan Allah Ta'ala berfirman, wa may ya'mal su'a aw yazlim nafsah thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahima. Artinya, dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya sendiri.
kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, nyaman kalau kita berbuat dosa tapi lawan Tuhan aja urusannya. Kada bersangkut paut lawan hak-hak orang lain, lawan hak-hak Bani Adam manusia. Itu Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini termasuk juga keluasan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu nastaghfirullah ta'ala min kulli ma zallat bihil qadam aw tagha bihil qalam fi kitabina hadha wa bi sairi kutubina, wa nastaghfiruhu min aqwalina allati la tuwafiquha a'maluna, wa nastaghfiruhu mimma da'aynahu wa azharnahu min al-ilmi wal basirah bidinillahi ta'ala ma'at taqsiri fihi, wa nastaghfiruhu min kulli ilmin wa amalin qasadna bihi wajhahul karim summa khalatahu ghairuh, wa nastaghfiruhu min kulli wa'din wa'adnahu min anfusina summa qassarna bil wafa' bih, wa nastaghfiruhu bi kulli ni'matin an'ama biha alaina fasta'malnaha fi ma'siyatih, nastaghfiruhu min kulli tasrihin wa ta'aridin bi nuqsani naqisin wa taqsiri muqassir kunna muttasifina bih, wa nastaghfiruhu min kulli khataratin da'atna ila tasannu'in wa takallufin tazayyunan linnas fi kitabin satarnahu aw kalamin nazamnahu aw ilmin afadnahu aw istafadnahu, wa narju ba'dal istighfar min jami'i dhalika kullihi lana wa liman tala'a kitabana hadha aw katabahu aw sami'ahu aw an nukrama bil maghfirah war rahmah wa tajawuzi an jami'is sayyi'at zahira wa batina, fa innal karama amim war rahmata wasi'ah wal juda ala asnabil khalaiqi fa'id, wa nahnu khalqun min khalqillah azza wa jal la wasilata lana ilaihi illa bi fadlihi wa karamihi ila akhirih. Arti perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah nafa'ana bi'ulumih, kami memohon ampunan kepada Allah Ta'ala dari setiap apa yang tergelincir dengannya tapak kaki atau pina melampau batas dalam kitab kami ini Ihya Ulumiddin dan pada kitab-kitab yang lain. Artinya Imam Ghazali rahimahullah sidin minta ampun kepada Allah terhadap ketergelinciran, kesalahan dalam mengarang kitab ini maupun kitab-kitab yang lain daripada ini yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, karena beliau menyadari bahwa bagaimanapun ilmu seseorang, bagaimanapun kepandaian seseorang manusia itu pasti tidaklah luput daripada kekhilafan atau kesalahan. Yang hanya selamat daripada kesalahan, yang hanya selamat daripada ketergelinciran itu hanya para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kitab Ihya Ulumiddin ini kada sunyi, artinya ada ketergelinciran atau ada kesalahan tulis. Nah, beliau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena demikian para ulama kita sejak dahulu kala menganjurkan, menghimbau kepada kita agar mengguruakan kitab-kitab yang dibaca itu atau buku-buku yang dibaca itu. Jangan hanya berguru kepada buku aja. Karena pengarang itu bagaimanapun pandainya, bagaimanapun alimnya, itu kada sunyi daripada tergelincir. Nah, oleh karena itu
dengan kita berguru kitab itu sehingga kita selamat daripada memakai atau tapakai nang tasalah tulis dari pengarang itu. Kita misal nukar buku, baca buku, kada dikaji akan. Nah, padahal ilmu itu jar Nabi innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanya didapat dengan belajar. Nah, belajar. Andai kata kita dapat amalan-amalan di dalam buku nang kita nukar atau buku nang kita pinjam ada amalan-amalan bagus. Nah, di situ alangkah bagusnya amalan itu dibacakan di hadapan guru atau mendengarkan bacaan guru. Karena siapa tahu amalan yang kita baca di buku itu ada kurang atau lebih sehingga merusak akan makna yang dibaca itu. Para ulama mengatakan man kana syaikhuhu kitabah kana khata'uhu aksara min sawabih. Barang siapa yang gurunya itu hanya kitab, maka kesalahan orang itu lebih banyak daripada benarnya. Apalagi kitab-kitab itu kita kada tahu. Buku-buku itu kada tahu siapa pengarangnya, siapa penyusunnya. Nah, barangkali orang yang menyusun buku itu atau menyusun kitab itu orang yang berbeda dengan kita i'tikadnya. Nah, berbeda dengan kita mazhabnya. Sehingga bila mana kita baca lalu menimbulkan kebingungan pada kita. Nukar kitab misalnya, bagus ngarannya, bagus pengarangnya, kada tahu kitab itu mazhab Hanafi umpamanya. Sekali kita baca, belain non kita, wudunya belain, sembahyangnya belain, berbeda-beda. Nah, karena kita baca ini kita kada tahu membaca warah aja. Nah, ternyata kitab yang kita baca itu adalah mazhabnya mazhab Hanafi misalnya. Nah, apalagi sekarang ini sudah kada terhitung lagi aliran-aliran mazhab-mazhab, ada nang mu'tabar, ada nang kawa diambil pedoman, ada nang kada kawa. Buku-buku banyak, buku macam-macam buku, ada ngaran-ngarannya pun menarik, ngaran-ngarannya pun bagus. Nah, jangan karena ngarannya bagus lalu tukar kitab itu baca. Nah, sekali dibaca macam-macam masalah nang beda dengan kita. Nah, jadi barang siapa yang syaikhuhu kitabah, barang siapa gurunya itu orang hanya buku, hanya kitab, kana khata'uhu aktsara min sawabih, maka kesalahan orang itu lebih banyak daripada betulnya, daripada benarnya. Nah, jadi andai kata kita nukar buku, nukar kitab, nah sebelum kita baca, nah kita ketahui dulu pengarangnya ini siapa. Pengarang ini apakah orang yang bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lain halnya dengan orang-orang yang sudah mempunyai landasan ilmu yang cukup. Nah, beda. Orang yang sudah mempunyai ilmu fikih yang cukup matang, ilmu tasawufnya sudah cukup matang, ilmu tauhidnya sudah kuat tertanam dalam hatinya, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inya membaca buku itu hanya sekedar hendak tahu. Nah, itu kan jadi soal. Nah, bagi orang-orang yang belum sepenuhnya mengerti, belum sepenuhnya mendalami tauhid dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, fikih syafi'inya belum menguasai banyak, tasawufnya pun belum paham bujur. Nah, nukar kena buku, tukar buku nang salah, tukar buku nang kada sesuai, baca, nah dibaca seorang pulang kada diguruakannya, akhirnya masuk ke dalam hati. Maka bila sudah masuk ke dalam hati itu ngalih membuangi. Kalau sudah satu paham, satu i'tikad sudah masuk ke dalam hati kita, itu sulit membuangi itu. Ini barang baru. Nah, barang baru nang hati kita ini belum tahu lagi itu masuk nang hanyar ini, nah berikitnya. Sehingga kita ilmu-ilmu nang dipelajari itu bila balain lawan inya salah jarnya.
Nah, orang-orang yang belajar nang bujur bila beda lawan inya, dipadahkannya itu salah. Kada tahu seorang asal tak salah baca atau tak salah kaji. Nah, jadi memilih buku yang dibaca itu kada beda halnya dengan memilih guru, sama aja. Sebelum kita baca kitab, sebelum kita baca buku, kita mesti tahu dulu yang mengarangnya asal usulnya siapa, mazhabnya apa, orang mana, guru-gurunya siapa. Jadi kita tahu dulu profil orangnya yang mengarang kitab itu supaya jangan entah salah. Ya tadi karena bila sudah salah mulai awal, nah itu ngalih kena membuanginya. Nah Imam Ghazali yang bergelar Hujjatul Islam dalam mazhab kita Ahlu Sunnah ini hanya seekong orang nih aja yang ada gelar Hujjatul Islam ini, gelar yang sangat tinggi. Imam Ghazali selaku Hujjatul Islam. Nah beliau pun merasa ada pasti dalam mengarang kita tuh salah tulis, tergelincir apa. Nah oleh karena itu beliau mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau kita belajar itu Ihya lawan Sidin langsung, nah Sidin kawam bujurakan. Nah ini aku salah tulis semalam, nah nang bujur ini. Nah kalau kita belajar langsung lawan Imam Ghazali. Nah murid Imam Ghazali ini karena mengajari muridnya demikian juga. Yang tertulis di situ salah, yang bujur ujar guru, ujar pengarang ini bacaannya. Nah karena pulang ujar si murid pulang kepada di bawahnya, kayak itu pulang karena sampai kepada kita zaman sekarang ini. Ya ada silsilah ilmu atau sanad ilmu sebagai pertanggungjawaban terhadap apa yang dibaca ini. Mungkin kita bisa membaca wara, kada pernah berguru baca, kada tahu nang tak salah, habis kita salah semua. Salah semua karena kita kada berguru. Kita bisa membaca nahunya bisa, sarafnya bisa, mantik balaghahnya bisa, lalu baca kitab bisa. Memaknai bisa, memaham bisa. Kada tahu di situ ada nang salah tulis, ada nang salah cetak. Kadang-kadang kada dari gurunya, tukang cetaknya nang salah. Nang kada betitik bisa betitik. Nah. Jadi itu perlunya belajar terhadap ilmu-ilmu, apalagi yang menyangkut ilmu i'tikad, ilmu tauhid, yang menyangkut ilmu fikih, amaliyah sehari-hari, ilmu tasawuf itu kadang-kala kita hanya membaca di buku. Nah, Nabi bersabda jar Nabi apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nah, sembahyanglah kalian jar Nabi sebagaimana engkau lihat aku sembahyang. Nah, sembahyanglah kalian sebagaimana kalian lihat aku sembahyang. Nah, jadi sahabat ini melihat sembahyang Nabi. Berdiri Nabi melihat, rukuk Nabi melihat, i'tidal Nabi melihat, sujud Nabi macam apa sahabat itu melihat. Nah sahabat ini kini yang mengisahkan lawan generasi berikut tabi'in. Jadi sahabat ini aku melihat langsung Rasulullah SAW itu sembahyang. Takbirnya macam ini, bacaannya macam ini, rukuk sujudnya macam ini. Nah, jadi ini mengaji tabi'in lawan sahabat yang sudah melihat langsung lawan Rasulullah. Nah, si tabi'in ini pulang kena mengisahkan pulang kepada orang di bawahnya, aku melihat sembahyang sahabat, yang sahabat itu melihat Rasulullah sembahyang macam ini berdirinya, macam ini rukuknya. Nah, jadi sembahyang itu kadang-kadang sekadar membaca buku. Baca buku rukun sembahyang ada 13, pertama ini, kedua ini. Kadang-kadang sembahyang itu mesti kita dari melihat sampai kepada melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami memohon ampunan kepadanya dari perkataan-perkataan kami yang tidak sesuai dengan perbuatan-perbuatan kami. Itu sudah jelas juga ada. Kadang-kadang para pengarang itu mengisahkan atau para penceramah itu mengisahkan
tentang amaliyah orang-orang dahulu. Mengisahkan aja masa orang kada tagawi juga kayak itu. Amaliyah bagaimana Imam Ali Zainal Abidin sembahyang 1000 rakaat semalaman. Kita kaum mengisahkan aja. Manggawi kada sanggup lagi itu. Nah, Imam Ghazali pun menyadari itu. Gasiden kami minta ampun kepada Allah dari perkataan-perkataan kami yang tidak sesuai dengan perbuatan-perbuatan kami. Dan kami memohon ampunan kepada Allah dari apa yang kami mengakuinya dan kami menzahirkannya daripada ilmu dan penglihatan hati tentang agama Allah Ta'ala serta keteliduran padanya. Minta ampun juga lawan Tuhan Yesidin kalau ada mengakui sesuatu atau menzahirkan sesuatu ilmu padahal belum sampai ke sana, padahal masih kurang lagi derajatnya daripada yang dikisahkan itu. Dan kami memohon ampunan kepada Allah Ta'ala, ujar Imam Ghazali, dari setiap ilmu dan amal perbuatan yang kami maksudkan dengannya akan zatnya yang mulia kemudian dicampuri oleh yang lainnya. Pada awal permulaan itu ikhlas karena Allah. Tapi dalam perjalanannya, dalam mengarang itu barangkali ada terubah niat-niat yang ikhlas itu. Nah, kadang-kadang ada bertambah daripada yang ikhlas itu. Karena riya itu bisa qablal amal, bisa halal amal, bisa ba'dal amal. Ngarannya riya itu bisa sebelum berbuat, sebelum beramal, bisa sedang beramal, bisa juga riya itu imbah beramal. Nah, banyak orang yang awalnya ikhlas di tengah jalan riya. Ada yang awal ikhlas sampai akhir sudah tuntung riya. Nah, semuaan itu mengganggu akan ibadah yang dikerjakan tadi. Jadi kalau kita riya sebelum beramal itu sudah jelas amalnya ditolak oleh Allah. Nah, kita menuntut ilmu karena untuk mencari sesuatu daripada selain Allah. Kita nuntut ilmu misalnya untuk agar dihormati orang, lalu kita menuntut ilmu. Ini jelas sudah kada berpahala dan kada akan dapat berkah ilmunya. Karena dari awal sudah niatnya. Ada orang yang nuntut ilmu itu karena Allah. Karena Allah bujur. Karena Allah nuntut ilmu. Di tengah perjalanannya berubah. Dulunya karena Allah, sekarang sudah berubah menjadi karena mencari sesuatu daripada duniawi. Nah, ini di pertengahannya. Nah, riya di pertengahan itu bila mana datang ke dalam hati kita dan kita segera menyingkirkannya, segera menghapuskannya, itu Allah memaafkannya. Di awal kita hendak baca Quran, kita ikhlas karena Allah. Begitu kita baca Quran selembar, 2 lembar, masih ikhlas. Datang ada orang, lalu hati kita berubah karena orang ini datang, lalu bacaan mesti tadi ampeh hingga sini, ada orang datang tambahi lagi, tambahi. Nah, jadi kalau itu lakas, aku kada boleh ini. Ini sudah karena Allah lagi nih. Ini kada boleh, ini riya. Minta ampun kepada Allah. Nah, itu bisa selamat saja, lakas saja disadari. Ya sama kayak orang sembahyang. Betapih sembahyang atau bagamis ditiup angin kelihatan aurat, batal kalau sembahyangnya. Amunnya lakas saja menutupi, kada apa-apa, dimaafkan Tuhan aja. Nah, kita sembahyang ditiup oleh angin, terbuka kelihatan betang paha, tapi lakas menutupi, nah dimaafkan aja. Itu amun dibiarkan, nah batal sembahyangnya. Tapi amun mulai awal terbuka betang paha, nah itu kada sah sembahyangnya. Mulai awal pembukaan,
Ini mulai awal bagus, rapat, tertutup, aurat. Di pertengahan datang tapi lakas. Nah sama tadi kita beramal nih. Nah, di awalnya ikhlas karena Allah, di pertengahan ada gangguan, ada godaan, lalu tergelincir, tapi lakas kita bangkit, lakas minta ampun, nah selamat aja amal itu. Dan kami memohon ampunan kepada Allah Ta'ala dari setiap janji yang kami berjanji kepadanya pada diri kami. Nah, kita rancak melanggar janji, lawan janji seorang juga. Janji isuk hendak ini, hendak mengamalkan ini, janji isuk hendak tobat, janji isuk hendak memperbaiki diri, sekali ketunda pulang. Karena banyaknya kesibukan. Isuk kena mulai nambah amal nah zikir di 3.000 sehari. Isuk kada jadi pulang, ada macam-macam halangan. Nah, bila berjanji enggak kada jadi. Nah itu minta ampun juga lawan Tuhan. Dan kami mohon ampunan kepada Allah Ta'ala dari setiap janji yang kami berjanji kepadanya daripada diri kami. Kemudian kami terlidur dalam menepati janji itu. Baik kada ditunaikan sama sekali janjinya atau kurang. Kita berjanji isuk kena aku bersedekah 1 juta. Sampai isuk 100 gin. Nah, 100 dikurangi sedekahnya. Terus malam janji 1 juta anak memberi, anak bawakaf 1 juta. Sekali isuknya berkurang. Nah, atau hari isuknya kada jadi lalu maginnya lagi. Nah itu dianggap Imam Ghazali sebagai satu dosa karena melanggar janji dengan diri sendiri. Melanggar janji dengan diri sendiri. Kami mohon ampunan kepada Allah Ta'ala dari setiap janji yang kami berjanji kepadanya daripada diri kami. Kemudian kami terlidur dalam menepati janji itu. Dan kami memohon ampunan kepada Allah dari setiap nikmat yang Dia karuniakan kepada kami, lalu kami menggunakannya dalam perbuatan maksiat kepadanya. Adalah orang maksiat kada lawan nikmat Allah, kada ada. Maksiat mata memandang nang haram, mata tu nikmat Allah. Orang maksiat melangkah kepada nang haram, kaki itu nikmat Allah. Orang maksiat menggunakan duit nukar nang haram, duit nikmat Allah. Makanya ada istilah perkataan oleh para ulama di mana mereka mengambil wallahu alam artinya silahkan maksiat asal jangan memakai nikmat Tuhan. Ayo anak bapak ke maksiat, tapi jangan nikmat Tuhan dipakai. Mata jangan olahan Tuhan dipakai. Berarti selain jangan olahan Tuhan dipakai. Tangan yang jangan olahan Tuhan dipakai. Ayo aja maksiat. Amun olahan Tuhan jangan dipakai untuk maksiat. Dan kami memohon ampunan kepadanya dari setiap nikmat yang Dia karuniakan kepada kami, lalu kami menggunakannya dalam perbuatan maksiat kepadanya. Diberi Tuhan harta disombongkan, diberi Tuhan pangkat berbuat kezaliman, diberi Tuhan macam-macam nikmat disalahgunakan nikmat itu. Dan kami memohon ampunan kepada Allah Ta'ala dari setiap yang terang-terangan dan sindiran dengan kurangnya yang kurang dan keteliduran yang telidur yang kami bersifat dengan yang demikian itu. Nah kadang-kadang kita ini mau mencela orang, padahal seorang ada juga bisa celak nang kayak itu. Nah, kita kadang-kadang bisa menyindir orang ada punya sifat kekurangan, padahal kita pun ada kekurangan itu juga isi. Nah, jadi Imam Ghazali kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap sesuatu yang terang-terangan atau sindiran dengan kurangnya orang yang kurang dan ketelidurannya orang yang telidur yang kami sebenarnya bersifat dengan yang demikian itu.
Madahkan orang misalnya, kasihan si Fulan itu, inya ka ini. Pada seorang gen banu ka itu juga. Nah itu artinya seolah-olah kita kada, padahal sama aja. Dan kami memohon kepada Allah Ta'ala ampunan dari setiap geritik hati yang mendorong kami kepada berpura-pura dan berberat-berat diri karena menghiasi diri bagi manusia, berpakaian, bertutur kata yang intinya adalah berpura-pura dari keadaan yang sebenarnya. Minta ampun juga kepada Allah geritik hati yang mendorong kami kepada berpura-pura, berberat-berat, bersusah payah diri karena menghiasi diri bagi manusia dalam kitab yang kami tulis atau perkataan yang kami susun atau ilmu yang kami berikan atau ilmu yang kami peroleh. Dan kami mengharap setelah permohonan ampunan dari semua yang demikian itu bagi kami dan bagi orang yang menelaah kitab kami atau menulisnya atau mendengarnya, agar kami diberi kemurahan dengan ampunan, rahmat, dan terlepas dari kejahatan-kejahatan yang zahir maupun yang batin. Jadi Imam Ghazali bukan hanya minta ampun kepada Allah untuk diri Sidin, tapi Sidin juga memintakan ampun kepada Allah kepada orang-orang yang menelaah kitab Sidin, menulis kitab Sidin atau mendengari kitab Sidin. Nah, Sidin mintakan ampun juga kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi ampunan sebagaimana yang Sidin minta tadi ampunan kepada Allah. Sesungguhnya kemurahan itu merata dan rahmat Allah itu luas, dan kedermawanan Allah kepada semua jenis makhluk adalah melimpah ruah. Dan kami adalah makhluk dari makhluk Allah Azza wa Jal yang tidak ada perantara bagi kami kepadanya selain karunia-Nya dan kemurahannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kawa sembahyang itu karena kemurahan Allah lawan kita. Kita kawa belajar itu karena rahmat Allah lawan kita. Karena kasih sayang Allah lawan kita. Tahu kita hukum halal, hukum haram. Nah, jakanya kada dirahmati Allah dahulunya kita kan tahu apa-apa. Kada akan terbuka hati nuntut ilmu, kada akan terbuka beramal, beribadah kalau kada dirahmati Allah sebelumnya. Jadi kita kawa beribadah, kita kawa nuntut ilmu itu sebagai tanda bahwa Allah itu memberikan rahmat karunia-Nya kepada kita sehingga kita bisa demikian itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lillahi ta'ala mi'ata rahmah anzala minha rahmatan wahidatan bainal jinni wal ins wat tayri wal bahaim wal hawam biha yata'atafun wa biha yatarahamun wa akhara tis'an wa tis'ina rahmatan yarhamu biha ibadahu yaumal qiyamah. Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai 100 rahmat. Dia turunkan daripadanya 100 itu satu rahmat antara jin, manusia, burung, binatang, binatang ternak dan binatang kecil. Dalam satu rahmat itu mereka saling menyayangi, dan dia Allah mengakhirkan menyimpan 99 rahmat lagi yang dengannya dia menyayangi hamba-hambanya pada hari kiamat itu. Nah, ini hadis menunjukkan kita kepada besarnya rahmat yang masih disimpan oleh Allah. Nah, di situ kita ada harapan dapat rahmat Allah itu. Rahmat itu 100 biji.
Sabiji dikirim Tuhan ke bumi ini. Sabiji dikirim Tuhan ke bumi ini. Nah sabiji itulah binatang sayang dua anaknya, anak sayang lawan kuitannya, murid sayang lawan gurunya, guru sayang lawan muridnya, kawan sayang dua kawannya, Tuhan sayang kepada hambanya. Hanya sabiji rahmat itu. Kita kawan nuntut ilmu, kita kawan sembahyang, kita karena rahmat nang sabiji nang dibagi-bagi tadi. Nah masih tertinggal lagi 99 biji yang belum dipakai Tuhan. Nah kaina itu digunakan Tuhan di akhirat sagan hamba-hambanya. Nah jadi besar benar harapan kita di dunia dapat rahmat nang sedikit itu sudah bisa sembahyang, sudah bisa macam-macam. Nah di akhirat kaina kita akan dapat juga rahmat nang masih tersisa 99 itu. Jadi artinya 1% aja dikirim Tuhan aja ke sini. 1% dikirim Tuhan rahmat itu ke alam dunia. 99% masih ditinggal dan kayaknya dihabiskan oleh Allah di hari kiamat itu. Diriwayatkan bahwasanya idza kana yaumul qiyamah akhrajallahu ta'ala kitaban min tahtil arash fihi inna rahmati sabaqat ghadabi wa ana arhamur rahimin bayakhruju minan nar misla ahlil jannah. Bacaannya artinya apabila hari kiamat maka Allah Ta'ala mengeluarkan kitab di bawah arasnya, di dalamnya terdapat tulisan sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Walaupun Allah itu murka, tetapi di situ ada rahmat Allah. Karena rahmat itu mendahului daripada kemurkaan itu. Bagaimanapun orang ini disiksa oleh Allah, dimurkai oleh Allah, masih ada di situ rahmat Allah mendahuluinya. Dalam dunia Allah memberikan penyakit kepada seseorang. Nah, di situ banyak mengandung rahmat Allah. Nah, di dalam dunia seseorang mendapatkan musibah. Nah, dalam musibah itu banyak terkandung rahmat Allah. Dan kembali kepada manusia tadi. Karena rahmat Allah itu mendahului daripada kemurkaan Allah. Rahmat Allah itu mendahului daripada kemurkaan Allah. Contohnya supaya nyaman kita memahaminya, lawan anak. Anak ini begitu lahir, mana terdahulunya sayang lawan murka lawan anak, terdahulu sayang. Begitu lahir manusia sayang anak, sayang lawan anak. Karena anak ini macam-macam, bahkan anak ini nakal, ditampiling tetap sayang nambah itu. Tetap tampilingnya bercampur sayang. Kalau tampiling bujur kada. Ibaratnya Allah memasung si anak nih, manusia si abah masung anak, mengurung anak, tetap ada sayangnya. Kurung anak dalam kamar, ini dijenguk tengah malam, mati kada anak nih, tetap sayang. Karena sayangnya orang tua kepada anak itu mendahului daripada kemarahannya. Nah Allah tuh demikian. Allah ciptakan makhluk manusia dan segala macamnya, rahmat Allah itu berdahulu daripada kemurkaannya. Apapun Allah itu murka, tetap di situ ada rahmat di dalamnya. Dan aku adalah paling pengasih di antara yang para pengasih. Lalu keluarlah dari neraka sebanyak 2 kali lipat penghuni surga. Misla ahlil jannati. Dikeluarkan di neraka itu 2 kali lipat penghuni surga. Penghuni surga misalnya ada orangnya 10 juta, maka dikeluarkan dari neraka itu 20 juta untuk masuk ke dalam surga.
Setelah Allah mengeluarkan buku catatan dari bawah aras yang berisi tulisan inna rahmati sabaqat ghadabi wa ana arhamur rahimin itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, yatajallallahu azza wa jallana yaumal qiyamah dhahika fayaqulu abshiru ma'syaral muslimin fa innahu laysa minkum ahadun illa wa qad ja'altu makanah finnar yahudiyan aw nasraniyya. Artinya Allah azza wa jalla tampak bagi kita pada hari kiamat dengan tertawa. Kayak apa tertawanya Tuhan itu? Pokoknya kita percaya Tuhan tertawa dan mukhalafatuhu lil hawadis. Bisa kisah. Ada ulama yang menakwilkan maksudnya Allah tertawa itu adalah Allah dengan senang. Nah, Allah senang bertajalli kepada hambanya pada hari kiamat itu. Lalu dia berfirman, "Jar Tuhan, bergembiralah wahai golongan orang-orang muslim. Sesungguhnya tidak ada seseorang dari kamu melainkan telah aku jadikan pada tempatnya di neraka orang Yahudi atau orang Nasrani." Jadi orang-orang muslim ini yang punya tempat di neraka itu digantikan Tuhan dengan orang Nasrani, orang Yahudi yang mengisi tempat yang mestinya ditempati oleh orang Islam itu. Rasulullah SAW bersabda, yashfa'ullah Adam yaumal qiyamah min jami'i dzurriyyatihi fi mi'ati alfi alfin wa asyrati alafi alfin. Artinya Allah Ta'ala memberi syafaat kepada Adam pada hari kiamat dari semua keturunannya. Keturunan Adam berapa miliar orangnya sampai hari kiamat kayaknya. Nah itu Adam diberi Tuhan izin untuk memberi syafaat kepada mereka itu sebanyak 110 juta orang. 110 juta orang. Itu Adam berhak memberikan syafaat untuk masuk ke dalam surga terhadap zuriat Adam. Jadi Nabi Adam yang berisi zuriat berapa puluh miliar ini sampai hari kiamat, Adam cuma bisa memberi syafaat 110 juta orang. Yang mestinya ke neraka, berkat syafaat Nabi Adam dimasukkan ke dalam surganya Allah. Nah hingga situ innallaha azza wa jalla. Dalam zikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Al-Fatihah. Ya kana wa ya nasta'in. Shiratal ladzina يا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم